Perkenalkan, saya Edi Sony, sarjana hukum, magister hukum, dosen tetap pada program studi hukum, program studi di luar kampus utama Universitas Patimura di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan NIDN 0020118805. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025 di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara dengan kode mata kuliah HKM 224303 pada semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan bobot mata kuliah sebesar 4 SKS. Adapun praktik mengajar saya yaitu menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Patimura. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar hukum tata negara, sumber hukum tata negara, sejarah dan perkembangan materi muatan konstitusi Indonesia, pemisahan dan pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan negara, prinsip demokrasi dan konsep negara hukum, lembaga perwakilan, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan kehakiman dan kekuasaan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, perkembangan lembaga negara, sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, mekanisme kontrol melalui pengujian peraturan perundang-undangan, pemilihan umum, hukum keuangan negara, pemerintahan daerah, dan hubungan pusat dan daerah, hak asasi manusia, dan dalam konstitusi serta perubahan konstitusi. Capaian pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah Hukum Tata Negara yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis peristilahan dan pengertian hukum tata negara, konsep dasar hukum tata negara, sumber hukum tata negara, sejarah perkembangan materi muatan konstitusi Indonesia, pemisahan dan pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan negara, prinsip negara demokrasi dan konsep negara hukum, lembaga perwakilan dan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan kehakiman dan kekuasaan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, perkembangan lembaga negara, sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, mekanisme kontrol melalui pengujian peraturan perundang-undangan, pemilihan umum, hukum keuangan negara, pemerintahan daerah, dan hubungan pusat dan daerah, hak asasi manusia dalam konstitusi, serta perubahan konstitusi. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah Hukum Tata Negara ada 17 bab dan khusus materi mengenai sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mekanisme kontrol melalui pengujian peraturan perundang-undangan diajarkan pada pertemuan ke-10. Model dan metode pembelajaran yang saya lakukan adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, studi kasus atau case study, kunjungan lapangan atau field trip, project based learning, penugasan baik secara individu maupun kelompok, dan juga presentasi kelompok. Sedangkan untuk pengumpulan tugas oleh mahasiswa dilakukan melalui aplikasi Siakat atau Sistem Informasi Akademik Universitas Patimura. Metode kuis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung maupun digital. Cara langsung dapat dilakukan secara tatap muka di depan kelas dan juga berupa lisan atau kuis tertulis. Sedangkan untuk metode kuis digital atau offline yaitu dengan memanfaatkan platform digital yang menggunakan Quizizz. Penggunaan Quizizz memungkinkan dosen untuk membuat soal-soal interaktif dalam bentuk pilihan ganda, pilihan benar salah, dan isian singkat yang dapat diakses secara real time melalui perangkat masing-masing mahasiswa. Ada 4 komponen penilaian pada mata kuliah Hukum Tata Negara, antara lain yang pertama, partisipasi perkuliahan dengan bobot sebesar 15%, kedua,
tugas yang terbagi atas tugas individu dengan bobot 15% dan tugas kelompok dengan bobot 15%. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%. Dan yang keempat, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot sebesar 30%. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Selamat siang. Hari ini sehat? Baik, mengenai hukum tata negara, sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mekanisme kontrol melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Sebelumnya kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Satu orang boleh sedikit doa. Silakan. Baik Pak dan saudara-saudara semuanya, kita melakukan nanti ke depan. Amin. Baik, terima kasih. Ya, ada pun tujuan pembelajaran sesuai dengan RPS kita yang berbasis kultur OD. Yang pertama itu memahami sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi diharapkan bagaimana saudara bisa memahami nanti seperti apa sistem dan juga hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiga, menjelaskan proses perancangan peraturan termasuk penyusunan naskah akademik. Dan yang terakhir itu menganalisis mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan sebagai kontrol norma. Nah, kita masuk yang pertama dulu, bahwa kalau saudara baca di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di situ negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti bahwa segala tindakan penyelenggara negara, baik itu pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah, haruslah berpijak atau didasarkan pada hukum. Itu sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Berarti termasuk juga di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memiliki yang namanya dasar hukum, ya, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 ini. Nah, kenapa? Karena di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu tujuannya adalah demi tercapainya hukum itu sendiri. Apakah itu kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan hukum. Lalu yang berikut, mengenai perancangan peraturan adalah proses penyusunan peraturan yang melibatkan dua pendekatan. Jadi di dalam menyusun suatu rancangan peraturan atau menyusun suatu peraturan itu ada dua model pendekatan yang dilakukan. Apakah yang pertama legal drafting atau legislatif drafting? Kalau legal drafting itu dia bersifat individu, subjek, apakah itu individu maupun badan hukum. Jadi misalnya di dalam bentuk kontrak, MOU, perjanjian, dan lain sebagainya. Jadi dokumen hukum yang sifatnya non-legislatif. Beda dengan legislatif drafting. Legislatif drafting itu yang dibuat oleh pejabat negara, ya. Makanya nanti dalam bentuknya apa? Undang-undang, peraturan, apakah itu peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, kalau saudara memperhatikan di sini, ini adalah kerangka peraturan perundang-undangan. Ini ada di lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau saudara membaca baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk di dalam peraturan daerah, itu saudara bisa membedakan. Bagian ini adalah judul, kemudian pembukaan, batas umum, penutup, penjelasan, dan lampiran. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan ada beberapa yang tidak wajib. Misalnya di dalam batas umum itu ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, termasuk juga pada bagian penjelasan dan lampiran. Jadi tidak semua itu ketika menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus menyertakan apakah itu
ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, bahkan termasuk juga lampiran. Itu hanya jika diperlukan saja, dan pada mengenai materi ataupun judul atau produk peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Nah, alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan itu produknya apakah nanti dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Nah, di dalam membentuk peraturan perundang-undangan tersebut itu harus didasarkan pada 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis. Jadi, yang kedua landasan yuridis, yang ketiga landasan sosiologis. Nah, landasan filosofis itu kalau dia mempertimbangkan yang namanya pandangan hidup, cita-cita bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu yang dimaksud dengan landasan filosofis. Sedangkan landasan yuridis, bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan itu didasarkan pada suatu ketentuan hukum atau suatu aturan hukum. Dan ketika membentuk peraturan perundang-undangan tersebut itu dimaksudkan untuk apakah itu mengisi kekosongan hukum. Mengisi kekosongan hukum maksudnya kalau misalnya belum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Selain itu, di dalam landasan yuridis tidak hanya mengisi kekosongan hukum, bertujuan juga untuk apakah itu mengganti aturan yang lama. Makanya didasarkan pada landasan yuridis. Atau juga menjawab akan berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Sedangkan landasan sosiologis memperhatikan bagaimana kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, nilai-nilai hukum ataupun nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, itu perbedaan 3 landasan tersebut: filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, inilah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam pasal 7 ayat 1. Saudara mesti hafal, ya, memahami ingat Undang-Undang Dasar 1945 sampai kepada peraturan daerah. Jadi hierarki atau tingkatan atau susunan peraturan perundang-undangan itu dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian MPR, kemudian undang-undang atau Perpu. Perpu ini peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Lalu PP kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, lalu peraturan daerah kabupaten kota. Nah, namun bukan berarti bahwa di luar dari peraturan-peraturan tersebut itu tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena kalau saudara baca di ayat berikutnya, di situ dinyatakan bahwa apakah itu misalnya peraturan Bank Indonesia ataupun peraturan Mahkamah Konstitusi itu juga dianggap sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Hanya di dalam pasal 1 itu hanya menyatakan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, yang berikut asas hukum umum. Nah, ini dikatakan asas hukum umum, berarti berlaku untuk semua pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah itu yang berkaitan dengan bidang hukum pidana, perdata, tata negara maupun internasional dan juga bidang hukum yang lain. Yang pertama adalah asas lex superior derogat jadi inferior. Tadi saya jelaskan apa itu lex superior derogat jadi inferior. Ya, betul. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan Pak. Untuk contoh dari superior ini, contohnya seperti ada tindak pidana tentang kecelakaan. Tetapi lalu lintas kecelakaan lalu lintas. Tapi ada juga aturan khusus tentang lalu lintas seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oke. Nah, itu silakan dulu. Oke. Jadi itu masuk di dalam asas lex spesialis. Kalau lex spesialis itu peraturan perundang-undangan yang khusus diberlakukan, didahulukan berlakunya daripada
9. Di situ mengatur tentang Ya, lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi ketika ada suatu pelanggaran yang berkaitan dengan lalu lintas, maka tidak hanya kawal pidana, tetapi juga ada di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009. Kalau asas lex superior itu menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, atau sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bedakan ya bahasa peraturan perundang-undangan dengan undang-undang. Kalau dikatakan peraturan perundang-undangan itu mulai dari undang-undang dasar. Dasarkan berarti tadi dikatakan tadi. Kalau dikatakan undang-undang berarti yang dimaksud hanya khusus pada undang-undang. Jadi itu saudara mesti membedakan bahasa atau terminologi hukum tersebut. Lalu yang ketiga, lex posterior derogat legi glorio. Ada yang bisa contoh misalkan mungkin? Ya, lex superior derogat legi glorio. Adalah berbicara pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbicara tentang undang-undang yang ditujukan untuk menggerakkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia. Prinsip hukumnya itu yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang baru memiliki prioritas dan mengeksekusikan peraturan hukum yang lebih lama. Ya, benar ya. Bahkan dulu. Jadi lex posterior derogat legi glorio. Jadi kalau ada aturan hukum yang baru itu lebih didahulukan berlakunya daripada aturan hukum yang lama. Sekalipun aturan hukum yang lama itu belum dicabut, ya masih dinyatakan berlaku. Biasa saudara dengar misalnya undang-undang tentang perubahan atas undang-undang. Artinya apa? Undang-undang yang lamanya masih berlaku, lalu ada perubahan atas undang-undang yang lama. Tetapi di dalam undang-undang yang lama tidak semua, di dalam undang-undang yang baru tidak semua pasal dalam undang-undang yang lama itu diubah, hanya beberapa ketentuan saja, sehingga berlaku atas lex posterior derogat legi glorio. Jadi di dalam ketentuan hukum yang baru itu yang didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lama. Lex neminem cogit et impossibilia. Ada yang bisa dijelaskan apa itu lex neminem? Jadi suatu kalau dikatakan impossibilia, impossible ya. Nah, jadi tidak sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa dilakukan. Jadi kalau dikatakan lex neminem cogit et impossibilia itu apa? Hukum tidak memaksa seseorang untuk melakukan hal yang mustahil. Ya, hukum tidak memaksa seseorang untuk melakukan hal yang mustahil atau tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, jadi di dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, jangan bikin suatu aturan yang memang ini sama sekali mustahil, tidak bisa dilakukan oleh warga negara ataupun masyarakat yang akan mengikuti aturan tersebut. Ya, kemudian lex perfecta. Lex perfecta ya, bagaimana hukum yang maksudnya kalau sempurna bagaimana? Jadi dia tidak hanya melarang, tetapi juga tindakan yang dilarang itu dinyatakan batal, ya, batal demi hukum. Salah satu contohnya misalnya kalau di dalam membuat suatu perjanjian misalnya antara misalnya mungkin Wulan dengan Nito, kalau mereka bikin perjanjian di atas materai misalnya, apakah itu sah? Sah sebagai suatu perjanjian. Ya, tetapi pelajari lagi pasal 1320 KUH Perdata mengenai sah perjanjian. Tidak hanya ada tertulis ditandatangani, tetapi harus dilihat dari apa? Subjeknya dulu. Misalnya Wulan atau Nito, apakah mereka dikatakan sudah dikatakan cakap, dewasa secara hukum? Jadi tidak hanya melarang, tetapi juga otomatis membatalkan. Jadi
Jadi kalau misalnya ada syarat sah perjanjian yang menyangkut tentang subjek dari perjanjian itu, otomatis dapat dibatalkan. Ya. Jadi itu lex perfecta. Kemudian non retroaktif, jadi hukum tidak berlaku. Ya, jadi aturan hukum yang dibuat itu tidak boleh berlaku. Jadi ketika ada suatu ketentuan peraturan undang-undangan yang dibuat, yang misalnya mungkin berlaku hari ini, maka untuk kasus-kasus yang lama sebelum berlakunya undang-undang tersebut, walaupun mengatur mengenai peristiwa itu tidak boleh diberlakukan. Jadi untuk kasus yang lama tetap berpedoman pada aturan-aturan yang lama. Sedangkan untuk kasus yang baru berdasarkan aturan yang baru diberlakukan. Jadi itu makanya berlaku asas non retroaktif. Nah, selain asas-asas umum pembentukan peraturan undang-undangan, di dalam pasal 5 Undang-Undang 12 2011 mengenai pembentukan peraturan undang-undangan juga ada namanya asas-asas pembentukan. Artinya di dalam membentuk suatu peraturan undang-undangan yang tadi undang-undang, peraturan pemerintah sampai kepada peraturan daerah, ketika pejabat negara yang berwenang tersebut akan membentuk suatu peraturan undang-undangan, haruslah memperhatikan asas pembentukan sebagaimana yang diatur dalam pasal ini. Yang pertama adalah asas kejelasan tujuan. Berarti di dalam membentuk suatu perundangan harus jelas tujuannya untuk apa. Ya, kenapa? Apakah memang ini menjadi suatu kebutuhan dari masyarakat? Apakah itu memang merupakan suatu masalah hukum yang terjadi di masyarakat sehingga dirasa perlu untuk membuat peraturan tersebut? Lalu kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Apakah misalnya tidak tepat bahwa peraturan daerah itu dikeluarkan oleh bupati atau dikeluarkan oleh diterapkan bersama oleh DPRD kabupaten, misalnya seperti itu. Kemudian kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi. Jenis dari peraturan undang-undangan, hierarki bahwa tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang lebih tinggi. Lalu apakah ini dapat dilaksanakan sesuai dengan asas yang tadi ya, bahwa hukum tidak boleh memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin, mustahil untuk dilakukan. Lalu bagaimana daya gunaan dan hasil gunanya, manfaatnya di dalam masyarakat. Kemudian kejelasan rumusan, apakah bahasa yang digunakan itu adalah bahasa hukum yang mudah dimengerti. Ya, itu juga harus memperhatikan soal kejelasan rumusan dan mengenai keterbukaan. Apakah di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah memastikan sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dapat diawasi langsung, melibatkan partisipasi publik atau masyarakat di dalam proses pembentukannya, sehingga dikatakan sebagai bagian dari asas keterbukaan. Nah, selain asas-asas pembentukan, ada juga namanya asas materi muatan. Artinya apa? Di dalam menyusun peraturan perundang-undangan, setiap pasal demi pasal atau materi-materi tersebut harus memperhatikan ke-10 asas ini. Apa itu? Asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenegaraan, bineka tunggal ika, keadilan, kesamaan, kebijakan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan keadilan hukum, keseimbangan, keserasian dan keserakahan. Jadi semua materi-materi dalam menyusun peraturan perundang-undangan isi pasal demi pasal itu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas tersebut. Ya. Nah, proses pengujiannya itu dua hal. Yang pertama, apakah jenis pengujiannya formil atau jenis pengujiannya material. Kalau formil itu menguji prosedur pembentukan. Jadi bagaimana proses pembentukan peraturan itu mulai dari awal sampai ditetapkan, mulai dari direncanakan sampai diketuk palu ditetapkan peraturan itu. Apakah sudah sesuai dengan peraturan, sudah sesuai dengan prosedurnya. Kalau secara materi berarti menguji substansi atau materinya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini secara khusus berbicara mengenai pengujian yang menyangkut dengan undang-undang itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke diskusi, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, keluar dari sekarang.
Ayo, semangat. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak, di sini saya mau menanyakan mengapa supremasi hukum penting dalam negara demokrasi. Oke, baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa supremasi hukum penting di dalam negara demokrasi? Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum. Supremasi hukum. Sederhananya bahwa supremasi hukum itu hukum dituntut di atas kekuasaan. Berarti hukum karena tadi amanat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berarti bahwa hukum itu yang harus menjadi satu-satunya pijakan pedoman di dalam negara berdemokrasi. Nah, kenapa supremasi hukum itu harus diutamakan di dalam negara demokrasi? Karena yang pertama adalah untuk menjamin suatu keadilan, ya. Jadi bagaimana hukum dibuat itu mengikat semua orang setara, sejajar, tanpa mengenal apakah dia pejabat negara atau tidak. Karena itulah amanat dari pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, kenapa mesti ada supremasi hukum? Supaya menjamin akan hak asasi manusia. Jadi bagaimana melindungi akan hak-hak saudara supaya hak-hak saudara itu tidak diambil, tidak salah gunakan ya oleh pejabat yang berwenang, termasuk juga membatasi kekuasaan otoriter dari pejabat yang berwenang. Makanya kenapa ada hukum di atas dari kekuasaan itu? Untuk apa? Membatasi dari kekuasaan itu sendiri, supaya pejabat negara tidak otoriter atau sewenang-wenang dalam menjalankan suatu pemerintahan. Lalu untuk menyatakan suatu pemerintahan yang akuntabel, artinya apa? Bagaimana pemerintahan itu bisa mengambil suatu kebijakan ataupun suatu keputusan itu berdasarkan suatu peraturan undang-undangan yang berlaku, sehingga tidak sewenang-wenang di dalam membuat suatu aturan ataupun suatu kebijakan, karena ada dasarnya ya, bahwa didasarkan pada suatu aturan hukum yang berlaku. Dalam pertanyaan diskusi, saudara nanti bisa diskusikan lebih lanjut apa perbedaan antara legal drafting dan juga legislative drafting. Tadi sudah dijelaskan di awal. Yang kedua, apa dampak kalau misalnya asas-asas tadi ya, apakah itu asas-asas asas-asas umum, kemudian asas-asas pembentukan dan juga asas-asas materi muatan. Kalau hal tersebut tidak diperhatikan di dalam menyusun suatu peraturan. Lalu nanti setelah diskusi itu akan ada tugas individu bagi saudara analisis kasus. Lalu di dalam pembagian kelompok yang sudah disampaikan, yang sudah dibagi, tugas kelompoknya adalah saudara akan diminta membuat draft peraturan mengenai topik sederhana. Lalu yang terakhir sumber referensi, saudara bisa baca lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan menutup pertemuan kita. Kita akan berdoa. Untuk aksinya nanti saya akan ambil presentasi saja ya. Kita